mengabaikannya. Di sisi lain, Hyoman dan anak buahnya menyiapkan rencana lain, yaitu menyerbu Siun dan Gota begitu mereka bertarung dan kehilangan fokus. Dan benar saja saat perjalanan pulang, Gota mencegat Siun dengan penuh emosi. Ia menuduh Siun sebagai pelaku yang menghancurkan ruang klubnya. Jung Tae ingin menjelaskan tapi Gota keburu memotong pembicaraannya. Siun dengan tenang berkata, "Kalau kamu tidak mau mendengar penjelasan, pukul saja aku." Gota pun memuntahkan semua kekesalannya. Ia menuduh Siun pernah membunuh orang, membuat cacat orang, bahkan menyebabkan pria lain koma. Tuduhan itu membuat emosi Seun benar-benar memuncak. Ia pun melancarkan serangan pertama. Pertarungan pecah. Di tengah-tengah duel mereka, Hyoman dan anak buahnya pun datang menyerbu ikut menyerang. Saat Siun mulai terdesak, tiba-tiba muncul seorang pria dengan gaya santai, membawa speaker dengan musik yang sangat keras. Ia adalah Humin, kapten basket yang diskors. Tanpa banyak kata, Humin langsung menegur Hyoman dan menghajarnya dengan bola basket. Setelah mengusir para pengganggu itu, Humin menoleh ke arah Siun dan bertanya, "Siapa kamu?" Tapi Siun hanya diam dan tanpa sepatah kata pun. Melihat hal itu, anak buah dari Hyoman langsung menyerang Humin. Namun dengan mudah Humin mampu mengalahkan mereka yang membuat mereka langsung kabur. Kemudian Gota meminta maaf karena ia sudah salah paham. Namun Siun hanya diam dan pergi begitu saja. Saat akan pulang, Jung Tae berpikir kalau perkataan Gota tadi membuat Seun marah. Namun Seun mengatakan bahwa apa yang dikatakan Gota adalah benar, membuat beberapa murid cacat dan juga membuat orang koma. Maka ia berusaha sebisa mungkin untuk tidak berkelahi dengan mereka. Keesokan harinya, Humin akhirnya bisa lagi bersekolah. Saat itu, ia menghentikan pembulian yang terjadi. Tentu saja mereka langsung menurut karena Humin adalah murid paling ditakuti di Eunjang karena dia adalah pemimpin dari Eunjang. Saat jam istirahat, Humin dan Gota didatangi oleh Siun. Siun mengatakan kalau mereka dipanggil ke ruang guru atas keributan yang terjadi kemarin. Gota menegaskan kalau yang mulai lebih dulu adalah Hyoman. Namun si guru tidak percaya sekalipun Siun mengatakan hal yang sama. Sebagai hukuman, mereka akan mendapat poin penalti dan menjadi sukarelawan di akhir pekan. Pada akhirnya, Humin meminta maaf dan menundukkan kepalanya. Setelah keluar dari ruang guru, Gota kembali meminta maaf atas kejadian kemarin. Begitu juga dengan Siun yang meminta maaf sehingga membuat mereka jadi kaget. Sebelum pergi, Siun meminta Humin untuk jangan lagi menyentuh rambutnya. Namun Humin ngeyel dan malah mengulanginya lagi. Setelah itu, Jung Tae memberitahu bahwa sebenarnya Humin adalah orang baik. Bahkan ia juga membuat sekolah ini menjadi damai. Jung Tae lalu membahas mengenai aliansi yang dipimpin oleh orang yang bernama Baekjin yang memiliki orang kepercayaan bernama Song Jae. Semua sekolah di sekitar sini tergabung ke dalam aliansi itu. Mereka bersatu dan beraktivitas layaknya kelompok gangster. Hyoman mengumpulkan ponsel para siswa untuk bisa bergabung ke dalam aliansi. Namun hanya Humin yang tak ingin berbuat seperti itu dan hanya SMA Yunjang yang tak ikut bergabung. Akibatnya, begitu anggota aliansi melihat murid sekolah Eunjang, mereka akan langsung mengeroyoknya. Akan tetapi, Humin tidak tinggal diam dan menghajar semua anggota aliansi. Meskipun orangnya agak freak, namun Humin orang baik yang melindungi mereka. Dan dialah pemimpin SMA Yunjang.
Malam harinya, Hyoman diberikan salam pukulan oleh anggota aliansi karena ia tidak menepati janjinya membawa 100 ponsel. Setelah dibuat babak belur, ia langsung diajak menemui Baekjin. Di sana, Hyoman berjanji akan menyelesaikan tugasnya bagaimanapun caranya. Namun Baekjin tidak peduli dan langsung mengeluarkannya dari aliansi. Suatu hari mereka akhirnya menjadi sukarelawan di museum sejarah. Namun orang-orang yang datang berfoto agak kesal karena ekspresi wajah Siun yang datar. Saat makan siang, Humin memberitahu mereka bahwa saat ini ia menjadi sukarelawan, ia telah mendapatkan nomor wanita. Namun karena tingkahnya yang kocak, ia pun tidak sengaja melemparkan sumpit ke arah baju Siun. Siun pun langsung pergi izin untuk pergi ke toilet. Setelah membersihkan bajunya yang kotor, Siun melihat seseorang yang ternyata adalah Sungjae. Sungjae yang tahu jika Siun teman Park Humin langsung menyerangnya. Namun karena Siun mampu menghindarinya, Sungjae akhirnya memilih pergi. Tak lama kemudian, Sungjae menemui Park Humin dan menyampaikan salam dari Baekjin. Selain itu, ia juga memberitahu bahwa ia melihat temannya yang ada di toilet. Mendengar itu, Humin mengancam akan menghabisi siapa-siapa saja yang menyakiti teman-temannya. Sebelum pergi, Sungjae meminta Humin untuk berdamai dengan Baekjin apapun masalahnya. Humin buru-buru ke toilet mencari Siun. Ia akhirnya merasa lega setelah Siun baik-baik saja. Sementara itu, Baekjin ternyata adalah murid yang pintar di sekolah. Ia bahkan mendapatkan prestasi dan beasiswa menjadi juara matematika. Setelah pulang sekolah, Baekjin ternyata dijebak oleh Hyoman dan anak buahnya. Hyoman lalu mengatakan kalau Baekjin hanyalah kutu buku yang tidak bisa berkelahi. Selain itu, ia juga bilang kalau Baekjin hanya bisa bersembunyi di balik geng Sungjae. Ia bahkan tidak habis pikir kenapa orang seperti Baekjin bisa jadi pemimpin aliansi. Mendengar semua itu, Baekjin hanya diam. Hyoman yang masih tidak terima setelah dibuang dari aliansi akhirnya langsung menyerang. Meskipun dengan tangan kosong dan kalah jumlah, ternyata Baekjin mampu menghabisi mereka karena ia memiliki kemampuan mendeteksi serangan dan juga kemungkinan saat bertarung seperti Siun. 너클 하나, 쇠파이프 둘. Tak lama setelah itu, Baekjin mendapatkan pesan dari Sungjae yang berisi foto Yoon Siun dan juga Jung Tae. Sementara itu, Siun memilih pulang terlebih dahulu karena ia ada urusan. Malam harinya mereka diajak makan di kedai milik ayahnya Humin. Di sana Gotak memberitahu bahwa Jung Tae mengembalikan ponsel para murid yang telah diambil oleh Hyoman. Mendengar itu, Humin menganggap kalau tindakannya sangat keren. Namun Jung Tae mengatakan kalau ia hanya melakukan yang Siun katakan, yakni hukum Newton 3. Tidak ada aksi, maka tidak ada reaksi. Humin yang khawatir dengan keadaan Siun memutuskan untuk menghubunginya. Ternyata saat ini Siun ada di rumah sakit untuk menjenguk Suho. Siun lalu menulis diari dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Siun sangat berharap agar Suho bisa kembali sadar. Siun pun dibuat kaget setelah melihat Sungjae ada di sana. Kemudian Sungjae menyuruhnya untuk ikut ke markas. Sungjae pun membawa Siun ke tempat bowling yang menjadi markas aliansi. Tanpa rasa takut sedikit pun, Siun langsung menemui Baekjin dan berkata bahwa ia tidak peduli apa yang terjadi antara Humin dan Baekjin. Siun juga menegaskan bahwa ia tidak akan segan menghabisi mereka jika Baekjin masih berani mengirim seseorang pergi ke rumah sakit tempat Suho dirawat. Mendengar hal itu, Baekjin akan menuruti perkataan Siun, namun dengan syarat
syarat Siun tidak boleh bergaul lagi dengan Humin, karena jika tidak maka akan ada banyak yang terluka. Di waktu yang sama, Humin ditelepon oleh polisi yang mengabarkan bahwa ayahnya kembali terlibat cekcok dengan beberapa orang di kedainya. Ternyata mereka adalah aliansi yang disuruh oleh Baek Jin untuk membuat onar di sana. Pada akhirnya si ayah langsung dibawa ke kantor polisi, begitu juga dengan mereka. Keesokan harinya, Siun tiba-tiba datang ke ruang basket. Siun lalu meminta mereka untuk jangan lagi sok akrab dengannya dan ia tidak ingin punya masalah. Siun juga memberitahu bahwa semalam ia bertemu dengan Baek Jin. Mendengar hal itu, mereka jelas kaget. Namun Humin menyadari bahwa semua ini ulah dari Baek Jin dan bukan dari kemauan Siun sendiri. Tak lama setelah itu, Siun tak sengaja bertemu dengan anggota aliansi. Namun mereka tidak ada yang berani mengganggunya karena sudah dilarang oleh Baek Jin. Di waktu yang sama, Sung Jae yang merupakan orang nomor 2 di aliansi terlihat mendatangi Gotak. Sadar jika mereka sedang dalam bahaya, Gotak langsung menyuruh Chung Tae pergi. Namun Chung Tae masih terus dikejar hingga akhirnya berhasil sembunyi. Kemudian ia menghubungi Siun dan bertanya tentang keberadaannya. Mendengar itu, Siun buru-buru pergi setelah menyadari bahwa mereka sedang dalam bahaya. Sementara itu, Humin ternyata mendatangi markas aliansi untuk bertemu Baek Jin. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, ia langsung mengingatkan Baek Jin untuk jangan lagi mencari masalah jika tidak mau celaka. Ternyata Baek Jin ingin Humin bergabung dengan aliansi, bahkan tidak segan menyakiti orang-orang terdekatnya. Karena Baek Jin sadar ia tidak bisa menundukkan Humin secara langsung. Saat akan pergi, ia dihadang oleh beberapa anggota aliansi sehingga pertarungan pun terjadi. Ia pun dengan mudah mengalahkan para anak buah dari Baek Jin. Yang kemudian Baek Jin pun langsung menghentikan mereka dan membiarkan Humin pergi. Sementara itu, Gotak dan Sung Jae melakukan duel di sebuah atap sebuah gedung. Sung Jae lalu mengingatkan kejadian saat Gotak dikalahkannya hingga membuatnya lututnya cedera. Meskipun kembali bangkit, namun Gotak harus tumbang sebelum akhirnya Siun datang. Siun pun yang marah melihat teman-temannya disakiti, ia pun kembali ke mode brutality. 이건 Siun yang saat itu hampir kalah berhasil menusuk kaki Sung Jae menggunakan kacamata milik Sung Jae itu sendiri. Siun terus mengincar kakinya hingga akhirnya mereka berdua tumbang bersamaan. Tepat pada saat itu, Humin akhirnya tiba dan langsung membawa Siun ke rumahnya. Setelah tersadar, Siun bertanya apa yang terjadi. Humin mengatakan bahwa mereka berhasil kabur sesaat setelah polisi datang. Sedangkan Sung Jae dan anak buahnya berhasil ditangkap. Humin lalu meminta maaf dan berjanji tak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Mendengar itu, Siun bertanya apakah ia mau berkelahi lagi. Jika iya, lantas apa yang berubah? Tindakan itu akan membuat situasi seperti ini terus berulang dan pada akhirnya akan ada yang terluka. Ternyata sebelumnya mereka pernah mengobrol di mana Humin mengatakan kalau ia tidak akan lagi berkelahi. Kemudian Siun bertanya kenapa Baek Jin berbuat hal itu padanya. Ternyata mereka berdua merupakan sahabat sejak kecil. Baek Jin yang sering dirundung di sekolah selalu ditolong oleh Humin. Bahkan Huminlah yang mengajarinya ilmu berkelahi. Namun setelah merasa cukup kuat, Baek Jin malah berubah sehingga tak sejalan dengan Pak Humin.
Setelah mendengar perkataan dari Si-un, Humin langsung menghubungi Baekjin dan mengaku dirinya salah. Humin sadar bahwa inilah yang diinginkan olehnya, karena pada dasarnya Baekjin tidak menginginkan Yeonjang, melainkan ingin Humin kalah darinya. Saat itu Baekjin terlihat menjemput Sung Jae di kantor polisi. Kemudian ia diajak ke sebuah gudang yang menjadi tempat penyiksaan bagi anggota aliansi yang tidak patuh. Baekjin menuduh Sung Jae telah memberitahu polisi mengenai rekening palsu aliansi, mengingat hanya mereka berdua yang tahu. Namun Sung Jae membantah tuduhan tersebut. Ia tidak mungkin berkhianat dan bilang ke polisi kalau ia hanya memalak anak-anak Yeonjang. Sung Jae cukup kesal karena seharusnya yang ditanyakan adalah keadaannya, bukan malah menuduhnya. Ia lalu memilih pergi dan meminta Baekjin untuk jangan mencarinya lagi. Keesokan harinya Baekjin diminta menemui bos mereka di markas. Namun Baekjin menolak sehingga pertarungan pun terjadi. Setelah pertarungan itu, Baekjin mengatakan kalau ia akan menghubungi si bos. Keesokan harinya, mereka sengaja menunggu Si-un di sekolah. Kini mereka terlihat semakin akrab, bahkan juga main basket bersama. Setelah itu, Humin meminta mereka untuk tak khawatir soal aliansi karena ia sudah membereskannya. Tiba-tiba Humin dihubungi oleh polisi untuk datang ke kantor. Sesampainya di sana, ia diberitahu bahwa ayahnya telah memukul mereka di kantor polisi. Saat itu Humin mendapat pesan ancaman dari Baekjin agar ia mau bergabung dengan aliansi. Karena jika tidak maka orang terdekatnya akan ia sakiti. Melihat mereka yang cengengesan, Humin langsung memberi mereka pelajaran. Sementara itu Baekjin dikejutkan dengan kedatangan bos di markasnya. Si bos sangat marah karena polisi menghubunginya dan bertanya mengenai rekening palsu. Sebelum pergi ia meminta Baekjin untuk membereskan semuanya. Jika tidak ia akan datang lagi. Di waktu yang sama, Si-un diminta oleh ibunya pindah ke luar negeri. Ia dipaksa melakukan itu karena setiap kali ia pulang ke rumah, Si-un sering terlihat babak belur. Namun Si-un meminta ibunya tak usah khawatir dan kalau bisa, ia meminta ibunya mengabaikannya saja seperti sebelumnya. Ibunya mengaku salah karena ia dulu meninggalkan Si-un. Meski begitu, ia merasa sakit hati dengan perkataan tersebut. Keesokan harinya, Si-un diberitahu oleh guru bahwa ibunya sudah membereskan dokumen kepindahannya. Mau tak mau, Si-un terpaksa mengikuti keinginan sang ibu, yaitu pindah sekolah.